Tahu. So tahu dong. Enggak sih, Itu sebenarnya gimana aku nih kabarnya baik-baik Sani? aja. Baik-baik aja, Mhm. yang nggak baik itu mungkin, mmm, hati aku ya. Mhm. Oh kenapa hati kamu? Karena ya begitulah. Kalau Kak Citra gimana nih? Aku baik, alhamdulillah sehat seperti biasa, Alhamdulillah. bahagia, sejahtera, aman, damai, ya sih? Mmm, kalau Ini masih aku ini ya, awal bulan mhm, nih? betul, awal bulan tapi paylater yang harus dibayar udah banyak, Bu, mohon maaf. Waduh. Oh ini ya, yang kayak 2.800.000, bayar paylater sampai 4 juta. Aduh, nggak sampai 4 juta sih, ya setengahnya ada lah. Waduh. Anyways, Iya. BTW kita bacain kabar-kabar, free people yang ada di event chat nggak sih? Ini gue baca dari boleh. Noi nih, katanya gini, "Laper soalnya belum diingetin makan sama ayam." Yang Mmm, minat silakan langsung DM aja ke Noi. Terus ada siapa lagi nih, San? ada ini, mmm, Ratu Kodok. Mhm, Enggak, apa itu tuh bot katanya? ternyata. Ya bener dong. Emang Ratu Kodok ngomong apa barusan? Ada ini nih, ada Kak Mhm, Delicious. Tidak apa tuh? mendukung, sapa aku dong Kakak. Oh Tidak iya. mendukung, sapa aku dong Kakak berarti dia. Oke oke. Yang pengen nyapa-nyapa dia langsung aja ya disapa ya, kayaknya dia butuh sapaan banget tuh, BTW Sani, kita Mhm, malam hari ini, tanggal 15 Februari hari Selasa jam 8 malam, bakal ngebahas tema pintar atau kreatif. Menarik banget gak sih? pasti menarik dong. Mhm. Dan sebelum kita mau ingetin dulu ke For You People kalau kita ada giveaway. Giveaway dengan total 12 juta Castle Cash dan 1 juta Wis, OCash. Lumayan banget ya buat For You People yang jadi lumayan giveaway lah. hunter di sini. Bisa langsung tap-tap aja di Mhm, atas karena hadiahnya bisa kalian nikmati gitu ya nggak sih? Sambil dengerin kita sabi. tentunya. Betul betul. Terus ada Dan ini malam nggak sih, ini Kak, apa tuh apa tuh? ada, performer juga banyak banget. Ada 3 talent kita nanti yang bakal Mhm. perform malam ini. Ada siapa aja coba San? Lu pasti tahu dong, lu pasti Aduh, sengaja banget ya. lemparan lambung Ada yang pertama. ada Kak L, ada Mini, dan ada Kak Alpukat Manis. Yoi, wih gila ramai banget ya talent kita pada malam hari ini dan Pasti. mmm, tentunya bakal menampilkan, suara-suara merdu mereka ya nggak sih San? Mhm. Mhm. Masa So, dengerin Kasih Terus mulu. betul apalagi kalau dengerin Sanny Moon kan yang lagi bindeng dan kelihatan banget suara bindengnya. Aduh, jangan digituin dong, Pak. Siap siap siap. Kita kalau nggak salah nanti kita juga ada ini San, bakal ada, Mhm. guest juga kalau nggak salah tuh dari Delicious apa ya kalau nggak salah tuh. Bener gak sih ini infonya gua dapetnya nih? Bener bener bener. Dan nan dan nanti juga kalau nggak salah El Ryuki juga nanti jadi narasumber. Waduh sulit kayaknya ya. Ricky kucing tuh dari foto profil nih ya. So, kalau gitu kita langsung aja nih San ke segmen pertama. Ada Mmm, sebuah pertanyaan apa yang tuh? paling penting dari tema kita gitu kan, mmm, definisi dari pintar dan kreatif ya nggak? Nah, di tema atau Definisi ya? kreatif. Mhm, sebelum kita tahu kita mau milih pintar atau kreatif, kita harus cari tahu dulu dong, definisi, arti, atau makna dari pintar dan kreatif itu apa gitu kan. Kalau dari Mhm. Sani sendiri menurut lo apa nih, San? Sebelum ke aku, kita tanya-tanya temen, Vagi People yang ada di sini. Gimana? Iya betul. Jadi Nah menurut nanti temen-temen,
teman-teman ini Mhm. tergolong orang yang pintar atau kalian tergolong orang yang kreatif? Dan Iya, coba deh betul sebutin banget. alasannya gitu. Mhm. Tag kita jangan lupa tag gua atau Sani, entar kita bakal bacain, ya nggak sih, San? Betul. Mhm. Deh Dari nih, tadi nge-tag mulu. ini daripada kita sambil nunggu Froggy People, Mhm, nge-tag kita dan ngasih tahu definisi mereka masing-masing, gimana kalau gua mulai dulu kali ya, San, ya? Kalau bagi boleh. gua nih, San, definisi pintar itu ketika kita bisa melakukan segala hal gitu dan beneran bisa gitu loh. Tapi ya cuman sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan aja gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Kalau menurut Sani gimana nih? Udah ada belum Mmm, kira-kira? belum ada sih, aku belum ada, aku mau dengerin Kasih Terus dulu. Udah siap banget dong untuk ngasih tahu ke Froggy People semua Wah, definisi pastinya. pai definisi Wah pintar dan kreatif versi kamu kan, ya nggak sih? Nggak wah, mungkin dong pasti mengecewakan dan pasti nggak punya, ya pastinya. nggak sih? Wah, Nah pastinya pastinya. kalau dari gua sih itu sih definisi pintar. Nah, sementara kalau Mhm, definisi kreatif versi gue itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu, yang sebelumnya, belum pernah ada atau bisa menggabungkan sesuatu yang udah pernah ada tapi dikembangkan lagi gitu. Sama yang paling penting dari kreatif itu ketika kita bisa memecahkan masalah atau mencari solusi yang, out of the box atau beda daripada yang lain gitu sih menurut gue. Kalau lu gimana nih, San? Lu udah siapin banget dong, lu pasti udah tahu nih, ya nggak sih? aduh digituin lagi. Kan aku jadi gini, mmm, Mhm. sebelum itu bisa nggak sih kasih contohnya gitu di kehidupan simpel aja sih gitu, yang ada di, Mmm, keseharian Kasih Terus gitu? iya iya iya. BTW, San, sebelum gua kasih tahu nih, apa sih contoh dari pintar dan kreatif gitu kan. Siapa tahu di event chat udah ada yang ngasih tahu kita gitu kan definisi pintar dan kreatif Bener, versi mereka gitu. coba kita cek Bisa dulu. kali, ayo buruan buruan. Ada nih dari Kak Dream, dioper terus hebat. Oh, berarti kan Emang kalau dioper terus berarti kan, termasuk kreatif ya nggak sih? betul, kreatif. Itu udah menandakan Betul, kreatif ya. Itu itu mungkin salah satu contoh benar. kreatif gitu ya. Ketika Mhm, dilempar topik terus nggak bisa jawab, dilempar balik ke temennya gitu ya, guys, ya. nah, Betul, heeh. betul. Itu ada tuh, Kak, yang tag Apa Kasih tuh apa Terus. tuh? Oke oke. Mmm, wait wait. Nah, ini dari Del ya. Mhm, Bentuk itu karena usaha, sementara kreatif itu dibentuk karena keadaan, ya nggak sih? Termasuk benar juga sih. Jadi kayak pintar tuh dipersiapkan gitu kan, kayak disusun, dirinci, direncanakan gitu. mhm. Sementara kalau kreatif tuh lebih ke ya kayak ini, kayak tiba-tiba keadaan membuat kita harus kreatif, ya udah kita melakukan hal yang kreatif tersebut gitu. Karena keadaan itu kayak tiba-tiba Mmm, datang gitu aja nggak sih? Mhm. berarti keadaan nggak bisa maksa orang pintar ya? Iya Adanya betul. memaksa orang jadi kreatif. Iya betul juga sih. Apakah Sepertinya seperti begitu itu ya. teman-teman? Apakah teman-teman di Menurut sini kalian setuju? gimana? Nih Mhm mhm. ada nih Kak, Dari siapa tuh? ada dari, Mmm, Nidhope, pintar itu ada 6 huruf dan kreatif itu ada 7 huruf. oke, lucu sekali. Yuk 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 ketawa dulu yuk, yang receh silahkan ketawa dulu, heeh. Ini dari luar nih katanya gini, "Aku ada Lumayan lah. quotes dari Socrates," katanya gini, "Pengetahuan sejati ada dengan mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa." Wah, menarik banget tuh ya Lua ya. Gue juga pernah baca tuh, Mmm, quotes dari Socrates itu dan gue juga setuju sih. Karena kalau kita, ingin mencari pengetahuan yang perlu kita lakukan adalah hingga kita tahu cara mencarinya dan berhasil mencarinya, ya nggak sih? Mhm. BTW nih aku ngeliat gila. nih, San.
Dari Nothing Man, Aku Mhm, Sayang Kamu, @Sanny Sayata. Ternyata Sanny udah ada ayangnya guys. Congrats ya Sanny ya. mmm, jadi kalau menurut aku itu, orang pintar sama orang kreatif itu beda, guys. Bedanya apa tuh? Mmm, bedanya mungkin kalau Mhm. pintar itu ada prosesnya, well semua ada proses sih, tapi lebih ke mungkin lebih, apa ya, cenderung dikaitin ke akademis. Mmm, Kalau misal, bener juga sih. kreatif itu Mhm. lebih ke, soft skill di, samping akademis. Jadi Kayak cakupannya kesenian ya? mungkin lebih luas, bisa Kesenian mungkin kesenian, misalnya. Mhm. bisa yang lainnya. Betul betul, entertainment juga termasuk ya. Mungkin kalau pinter itu Mhm, kecenderungannya lebih dimiliki sama orang-orang yang ada di bidang sains ya nggak sih? Sementara kalau kreatif ada di bidang entertainment gitu. Bener nggak sih menurut lu, San? tapi kalau misal orang sains itu ya, Mhm. misal bisa nyiptain roket dari, Dari lah ya? bisa gitu ya. Nah, misal gitu, itu kan kayak harus kreatif ya, Iya betul. atau cuman pinter doang? Hayo. Nah mungkin kalau kreatif itu lebih ke arah ide-idenya nggak sih yang beda, yang kreatif, yang keren gitu. Sementara pintar itu ketika dia bisa mewujudkan hal kreatif yang ingin dia lakukan atau yang ingin dia wujudkan gitu, ya nggak sih? Masuk akal Kayaknya nggak kira-kira? make sense sih. Mungkin Mhm garis, mhm. benang merahnya ini nggak sih, Kak, kayak Apa tuh? kalau pintar itu mungkin bisa ada, dan maksimal kalau kita juga kreatif. Oh betul betul, jadi kayak digabungin gitu kan? Jadi nggak Mhm. perlu pintar atau kreatif tapi ya harus pintar dan harus kreatif, ya nggak sih? Bener, kalau emang pengen, output-nya, Mhm. maksimal gitu. Misal nih guys, kalau kita misal mau ujian, kita kan emang harus, belajar ya gitu, nggak pintar, nggak misal kita yang cenderung pintar sekali atau kita kreatif sekali gitu, tapi, kita bisa ngegabungin dari kayak, kita juga, belajar sebagai usaha kita biar pintar dan kreatif dengan cara misal kayak dalam belajar tadi kan misal, metode yang kita pakai itu biar optimal, itu menurutku salah satu proses dari suatu kreativitas. Jadi nanti Mmm, output-nya pasti maksimal. Setuju mhm nggak? mhm. Iya iya Itu betul juga contoh, sih. simpelnya. Mhm mhm. Sama ini aku juga ada baca-baca dikit nih San, Mhm. ternyata ada plus minus loh dari hanya pintar dan hanya kreatif gitu. Kalau rekomendasi Oh, dari kita kan ya gimana caranya kita bisa pintar dan kreatif di saat yang bersamaan, ya nggak sih? mhm mhm. Gimana tuh, Kak? Paham paham paham. Mungkin ini, sedikit nyambung dengan yang aku, sampein tadi ya, kalau yang kayak belajar gitu. Kayak pinter, di otak, masukin otak, kreatif, bisa ngembangin, ngasah,
biar bisa, lebih luas lagi gitu. Even nanti dari apa yang kita pelajarin dan, output-nya juga anak SMA, kreatif itu anak SMK. Waduh, kok Anda ini ya? Memisah-misahkan gitu ya antara SMA dan SMP, nggak boleh gitu Banget. dong. Nggak boleh Tuh. memisahkan, yang boleh itu nge-ghosting. Valid berarti ya, nge-ghosting boleh ya? Gimana? Boleh. Padahal udah nungguin loh, aku kayak udah, "Oh oh mana nih plus minusnya?" Aku udah baru kayak mau, plusnya ini, minusnya ini. Iya, aku juga tadinya Mana mau nih? ngomongin kayak gitu, cuman Mhm. tiba-tiba blue screen laptopnya, jadi ya udah, kita tunggu nyala dulu ya nggak sih? Oh iya. Beda soalnya di HP. Lanjut dong. Lanjut, lanjut, lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ke plus minusnya nih, gimana kalau kita dengerin Mhm. penampilan dari talent kita dulu nggak sih? Wah, Mhm. boleh sih sambil nunggu. Ada siapa nih? Iya, betul, betul. Ada L nih, kita panggilin dulu lah nih. Halo L. Halo L. Halo Kak El. Halo L. Kata Kak Del belum ada. Belum ada ya? Masih proses persiapan ini kali ya. Soalnya di jadwalnya juga belum tuh sebenarnya ya. Mhm. Sok ngide ya Ya udah Bapak Nisan, nih. tadi kan kita udah ngebahas banyak banget tuh, mulai dari Mhm. apa itu kreatif, apa itu gitu kan. Terus kita Mhm. juga mau ngomongin plus minusnya, cuman ini masih berproses gitu. Gimana kalau Sani kasih tahu nih plus minus kreatif doang sama plus minus pintar doang nih, dari sudut pandang dan perspektif Sani sebagai manusia gitu. Pasti Sani tahu dong, Mmm, iya sih. iya iya iya. Plus minus plus minusnya ya, kalau Mhm. dari pintar, pinter doang pintar Iya doang, betul. eee, mungkin, mmm, dulu, pas aku di SMP gitu, Mhm. aku itu masuk kelas, unggulan. Nah, Mmm. waktu itu aku, satu meja dengan, yang juara umum satu paralel gitu. Nah, Oh. tapi kan aku juga, kan juga anaknya, ambis juga nih. Mhm, mhm. Tapi sisi lain aku masih kayak, terbuka gitu sama dunia luar, maksudnya kayak kegiatan, suka ikut organisasi, mulai-mulai ikut kan waktu SMP kelas 1. Seperti itu, jadi Mhm. kayak mungkin memang orangnya seperti itu ya, jadi sampai SMA pun seperti itu gitu, orang yang betulnya kita kelas terus gitu. Jadi, kalau dilihat dari sikap dia sih, sebenarnya plusnya tuh banyak banget gitu, kayak dia yang bisa jadi andalan sekolah gitu, kayak lomba kamu olimpiade waktu itu dia olimpiade fisika, oke berangkat gitu. Olimpiade fisika berangkat, terus, ada lomba, akademik berangkat 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 gitu, plusnya gitu menurutku. Mhm, mhm. Soalnya Kalau bener-bener, minusnya? Mhm. nilainya tuh bagus banget di Plus nilai minus nilai plusnya akademik nih. itu. Iya. Gimana Kak sih? Terus suaranya kurang jelas maaf. Berarti nilainya cukup tinggi ya, 9, 10 gitu atau 90, 100 gitu ya nggak sih? Eee, rentang 9 sampai 100 sih dia. Iya. Padahal, dulu di SMA aku itu cenderung susah banget dapat nilai bagus. Kayak maksudnya gurunya tuh cenderung yang pelit gitu. Mmm. Tapi Kalian dia bisa enggak sih? dapet sebagus itu ya? Kalau aku nih San, aku juga pernah punya cerita sih Mhm soal temanku yang dia tuh pinter banget di mhm. sekolah. Gimana? Dia tuh ranking satu angkatan gitu. Jadi satu angkatan itu isinya ada sekitar 300 orang,
dan dia Mhm. ranking 1 dari 300 orang tersebut, dan itu dia di ranking Mhm. 1 tersebut kurang lebih 6 semester berturut-turut, jadi kayak 3 tahun gitu. Di 3 tahun dia ada di ranking Mhm. 1 terus. Nah, kebetulan itu literally temen mainku main game juga, dulu Mhm. mainnya main Dota kan ya. Dota 1, Dota Mhm. 2 gitu kan. Itu dia Mhm. aku rasa dia tuh punya kemampuan untuk Mhm. eee, nggak gampang lupa alias gampang menghafal gitu. Jadi dia kalau misalkan baca tuh dia bisa hafal dan bisa ingat dengan mudah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya nih ya, dia tuh baca tuh kayak cuman sekali doang langsung ingat dan langsung hafal. Habis begitu dia selesai baca atau selesai em, belajar materi ujian besok gitu misalkan. Itu kerjaannya dia main game bareng sama aku dan teman-teman yang lain gitu. Kayak sepinter Mhm. itu dia, kayak dia bisa dapat nilai yang bagus, dia bisa belajar, dia juga bisa main game gitu. Karena kayak orang pintar tuh kecenderungannya kan kayak pasti nggak punya punya pasti kayak ada statement kalau orang pintar tuh itu punya gitu, saking pintarnya menurutku sih. Iya, iya, iya. Ambil Ah, satu. tapi aku ada Mhm. cerita yang sama, Kak. Atau gimana tuh? Ini, temenku sesama, Wajistan ya, SMA. Mhm. Dia tuh bener-bener cewek yang kayak, tidur di kelas, terus ini, tapi nilai MTK sama nilai bahasa Inggrisnya itu bener-bener bagus banget, 9 sampai 100 juga. Dan dia tuh Mmm, nge-game-nya bagus juga gitu. Kayak dia tuh cewek gamers gitu. iya Kayak jago pasti ya. tiap jam kosong istirahat gitu, anak-anak ibadah gitu, dia pasti kayak di bawah kolong meja terus nge-game gitu. Gila gak sih? Iya, keren banget sih menurutku. Sama ya. Ada negatifnya nggak? Eee, Kalau aku ngelihat temenku ya, sisi negatif dari Mhm. dia mungkin pada saat bersosialisasi itu ketika ngomong ya, terutama ketika ngomong, Mhm. itu dia jadi lebih banyak terbata-bata dan asumsiku kenapa dia bisa terbata-bata gitu, karena, perputaran, pemikiran di otaknya itu lebih cepat dari mulutnya bisa ngikutin otaknya, paham nggak sih? Paham. Bener. Jadi kayak otaknya tuh udah nyuruh mulutnya untuk ngomong 10 kata, sementara mulutnya tuh baru nyampe ngomong sekitar 8 kata doang. Jadi karena, speed-nya nggak sama gitu kan, kayak ping-nya Mhm. beda, Mhm. ada apa namanya, terbata-batanya gitu dia kalau Mhm. ngomong sih. Aku rasa itu sih salah satu kekurangan yang aku lihat dari temanku yang juara satu hampir tiap tahun selama 3 tahun itu sih. Kalau Temen-temen dari di sini ada nggak sih yang, mhm, ceritanya sama kayak Kasih terus tadi? ya atau kayak Sani juga gitu kan punya temen, Bisa komen nggak di sih ya? Biar kita tahu. mhm, Mhm. biar kita tahu apakah cuman kita doang nih yang pernah bertemu sama makhluk ajaib kayak mereka ya enggak sih? Karena itu ajaib banget kan, San, Bener. kayak ada anjir yang kayak gitu, ada, aneh banget gak sih? Serius. Copa Max Val Mhm. punya, ada juga Copa Max Alnsku Q. Banyak nggak sih? Ya, coba dong cerita atau mungkin kayak, Mhm. sisi, minusnya dari orang yang kayak pinter banget itu apa? Iya betul betul, karena, kita Mhm. juga pengen tahu kan supaya kita lebih mengerti lagi nih, antara kreatif tuh kayak apa sih lebih dalamnya lagi gitu. Mhm. Mhm. Oke oke oke. San, kayaknya udah waktunya nih kita panggilin dulu nggak sih dan kita sama kita ngobrol-ngobrol bentar gitu kan. Iya nggak sih? Ah, boleh, boleh, boleh. Mhm. Ada El nih, halo El. Halo El, halo. Mana nih udah ready belum nih El? Ini ini El apa alpukat manis nih? Oh sorry. Alpukat manis dulu ya, benar ya? Oh ya, Alpukat kalpukat. dulu ternyata, alpukat. Halo Halo. alpukat. Halo, halo alpukat. Halo Halo, guys, hai 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 hai. halo alpukat Halo, manis. apa Hai. kabar?
Baik, cuman jaringannya agak kurang baik ya, jadi nanti paling agak patah-patah lah, nggak apa-apa. Iya iya, sama aku juga lagi kurang baik nih Iya iya. jaringannya. Betul betul. BTW Aku Alpukat pengen juga sih. bawain lagu apa nih? Tadinya tuh pengen lagu-lagu Ariana Grande, cuman nggak jadi, kayaknya kurang cocok gitu, kurang hobah. Jadi aku mau nanyain dangdut aja. Waduh, gila, gokil, gokil. Waduh, Eh, langsung aja kali ya, Stan. Apa gimana? gaskan Tadi aja nggak sih punya. langsung? Oke, Heeh. kalau gitu for you people Sabar-sabar, ingat jangan dulu. So, dulu. Iya. so, Agak aduh nggak deg-degan ya. sabar nih Kak, kita orangnya nggak sabar. Oke, kalau gitu for you people langsung aja ini dia Alpukat dengan lagu dangdutnya. Stay tune and enjoy. Enjoy ya guys, teman-temanku. Halo everyone. Ceng. Wait, agak muter ya bun lagunya. Mohon maaf ya nih. Tolong yang mau donasi kuota boleh. Aduh maaf banget ini muter banget ini mah.
Makanannya sudah siap. Mari segera ke tempat makan. Nanti dulu, Selir. Saya mau nongkrong. Tuan Raja mau nongkrong di mana? Tuan Raja tidak boleh keluar dari kerajaan. Tenang aja, saya cuma nongkrong di Discord server Froggy Castle. Maaf lancang, Tuan. Di Froggy Castle ada apa ya, Tuan? Nih, saya kasih tahu, di Froggy Castle tuh ada relasi yang banyak banget, apalagi buat kamu yang suka otomotif mobil. Server Discord dengan banyak giveaway, bisa jadi tempat curhat juga dan berbagi pengalaman kehidupan di sana. Banyak game dan kuis berhadiah juga. Tapi, yang paling penting, server ini anti baper-baper klub. Wah, boleh dong saya join. Ini servernya gratis. Yuk, langsung aja join Froggy Castle Discord server. Hello Froggy People, welcome back to Chit Chat barengan sama gua Citrus dan Sunny Side Salam Up. saya ada. Iyo, gila. Tadi Yes. penampilan dari Alpukat Manis bagus banget ya, San ya. Wih, keren. Aku jarang loh dengerin dangdut kalau ada talent-talent di Discord tuh. Tapi akhir-akhir ini kalau di Discord yang perform dangdut tuh lumayan banyak tau, San. Banyak banget malah hitungannya. Iya. Wih, seriusan? Keren dong. Iya, Keren, serius. keren, keren. Keren. Sekarang perkembangannya di Mungkin, Discord udah jauh lah. Udah ke semua ranah oke. gitu. Keren. Mungkin teman-teman di sini Froggy People yang enjoy dengerin Kak Alpukat Manis ataupun mungkin nanti juga performer lainnya bisa kali ya support mereka dengan mungkin ada link Saweria atau traktir mereka bisa kali. Iya, betul. Buat yang pengen sawer-sawer langsung aja di bio Mas. Bener. Kalau mau Betul. sawer backsoundnya juga boleh. Sama kalau mau sawer hostnya juga boleh ya. Sunny Side Up juga punya tuh, Saweria.Sunny Side Up. Bener ya tuh, San? Nggak ada sih. Nggak ada. Yang mau support aku boleh langsung aja. Lewat Dana ya. Betulnya kita juga mau Kita ucapin bisa.com. kita bisa.com kejauhan. Oke. Kita mau ingetin lagi juga buat Froggy People semua untuk tap-tap giveaway di atas karena ada 12 juta OO cash menanti kalian buat 12 juta Castle Cash untuk kalian yang beruntung dan 1 juta OO cash buat kalian yang juga beruntung. Ya nggak sih? Lumayan banget tuh Castle Cash sama Nggak OO sekedar cash. lumayan itu mah, lumayan banget. Anyway suaranya Kak Citrus tuh di aku patah-patah. Ini di aku aja atau di Froggy People juga patah-patah? Coba dong tolong Gimana komen. nih? Gimana nih? Patah-patah nggak nih suara gue? Oh lancar. Berarti di aku. Lancar. Iya, internet kamu tuh, San. Kayak ya maaf. Iya, dimaafin kok. So, kita bakal lanjut bahas apa lagi nih, San, yang pastinya masih nggak jauh-jauh dari pintar atau kreatif. Kita udah apa ya tadi bahas dikit nih kayak pintar tuh apa sih, kreatif tuh apa sih, dan teman-teman juga ada beberapa yang sharing story-nya gitu. Sekarang mungkin kita lebih ke ini nggak sih, ke apa Kak Citrus? Ngomongin orang kreatif itu pintar atau enggak gitu. Sama sorry, ngomongin orang kreatif itu udah pasti pintar atau belum gitu kan. Karena biasanya Bener. orang pintar belum tentu kreatif, ya nggak sih, San? Bener ya menurut lo? Iya. Ini kenapa gue udah ngelempar lu terus ngelempar ke gue lagi ya? Mohon maaf nih. Enggak, ini tanda ini Iya, guys, betul, Froggy People sangat di sini tidak jangan salah suportif paham. ya. Ini tanda enggak, ini malah tanda kita suportif dong. Oh gitu. Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa. Dijadiin tanda aja yang baik-baik. Emang Sagittarius tuh suka cari pembenaran guys. Jadi ya gak usah heran lah ya. Ih, bawa-bawa zodiak.
Nggak ada Males. hubungan ya. Oke, skip. Orang Sagittarius tolong ya bantu Bella di event chat. Next. Jadi reasonnya nih, reason kenapa orang kreatif tuh pintar dan Dianggap sebaliknya itu belum tentu. Kenapa? Iya, betul. Nah, mungkin reason-nya itu karena biasanya nih San, orang yang pintar itu kebanyakan taunya tuh tentang hal-hal yang ada di buku doang gitu. Sementara orang kreatif tuh tahu hal-hal yang nyata di lapangan, ya nggak sih? Menurut lo gimana? Bisa sih, Mm-mm. bisa. Iya. Next. Kalau dari Froggy People gimana nih pendapat kalian? Kalau dari pendapat pintar itu nggak kreatif karena mereka tuh tahu ilmu atau tahu pengetahuan tuh cuma dari buku doang gitu kan. Yang mana buku tuh biasanya nggak mencerminkan keadaan nyata di kehidupan sehari-hari gitu kan. Sementara orang-orang yang kreatif itu tahu secara jelas segala hal yang ada di kenyataannya gitu, di kehidupan nyatanya gitu. Gimana menurut lo? Masih susah dicerna sih. Coba deh. Sani kayak gimana? Kalau menurutku kalau ini ya, ini secara non ilmiah ya. Secara non ilmiah kalau both of kreatif sama pintar itu pasti pintar. Oke. Secara ilmiah ya berarti ini ya berdasarkan penilaian gitu nggak sih? Enggak sih, aku yang itu non ilmiah tadi. Kalau non ilmiah tuh biasanya berarti nggak ada dalam penilaian gitu ya, bener ya? Nih, bentar Kak. Ketika your crush, my crush. Menurutku kalau orang kreatif itu pintar bukan karena tahu segala hal, tapi karena mereka orang yang kreatif ini punya selalu banyak ide buat bikin hal-hal baru. Oh, Gitu nggak iya sih? betul juga. Iya betul. Karena hal baru itu yang menandakan orang tersebut kreatif, ya nggak sih? Sama dari Han katanya kayak gini. Biasanya kalau kreatif itu cenderung melakukan sesuatu. Kan orang yang pintar cenderung melakukan yang berdasarkan teoritis. Iya betul juga tuh, setuju. Nah ya balik lagi, orang pintar itu kan biasanya berdasarkan penilaian dari ini ya, dari ujian atau dari ujian atau ulangan gitu misalkan, dari tes gitu. Sementara orang kreatif itu sulit banget tuh diuji secara saintifik pakai pertanyaan-pertanyaan, ya nggak sih? Nah orang kreatif itu dituntut untuk melakukan hal yang out of the box gitu. Gimana menurut lo? Berarti kayak kondisi itu pengaruh banget ya. Gimana? Berarti kondisi itu pengaruh banget. Kondisi? Atau kondisi orang. Misal kayak yang nyebabin ini orang bakal jadi ngelakuin hal ini gara-gara dia pintar atau gara-gara dia kreatif gitu. Menurutku juga gara-gara kondisi. Oh iya betul juga sih, betul. Ini ada tambahan juga nih dari Nidhop, kata gini, orang pintar itu selalu berpikir secara logika. Nah ini menurutku benar juga nih, karena ya itu tadi orang pintar tuh lebih logis. Hal yang kreatif itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang cenderung nggak logis, nggak biasa, out of the box, bahkan bisa dikatakan gila gitu ya sih. Iya.
nangkep. Iya. Terus dari Beda Adinda sih. nih, Mhm. ada gini, bedanya sih pintarnya orang pintar dan orang kreatif kayak orang pintar itu dia pintar karena sebelumnya dia belajar. Tapi kreatif ini dia pintar karena emang banyak ide-ide atau hal baru yang dia dapat di otak. Wah, berarti itu jatuhnya jenius juga ya kalau nemuin hal baru di otak gitu kan ya nggak sih? Apa jangan-jangan sebenarnya kreatif Iya nggak sih? Menurutku dari yang kita dari teman-teman yang apa ya mention ke kita gitu, ini tuh sama sih. Jadi kayak pintarnya orang pintar orang kreatif itu sama-sama pintar. Cuman kalau kreatif dia ada satu step lagi setelah pintar gitu, apa tuh? yaitu nemuin hal baru gitu. Mungkin itu Hmm, kali garis besarnya. iya betul. Jadi pintar apa kreatif itu the next level of pintar. Mhm, Sementara pintar kayak pintar mhm, dalam hal pelajaran, pintar dalam hal logika mungkin mhm, dan masih banyak lagi pastinya. Nah, BTW nih San, mhm. banyak banget kan kayak orang tua di zaman dulu yang mengutamakan anaknya pintar daripada kreatif. Menurut lo itu kenapa? Dan menurut Froggy People semua itu kenapa? Oke deh, kalau menurutku dulu ya, Mhm, mmm, karena ini tuh lebih ke mungkin mindset ya, pemikiran orang, ini tuh kayak yang 11-12 case-nya sama kayak yang, eee, di kamu tuh mending jadi PNS aja daripada kayak, eee, hal yang lain gitu loh. Kayak misal, eee, karena, ada rasa secure-nya kan jadi PNS. mhm. Kenapa PNS gitu, kenapa nggak, at least kamu ini dong jadi pengusaha batu bara gitu, kan jarang. Kayak biasanya tuh orang-orang apalagi kalau kalian tinggal di daerah yang memang lingkungannya cenderung homogen, yang kelas sosialnya itu nggak cuman kelas atas doang atau bawah doang gitu. Misal kalian di, eee, sih kalau apa tuh pasti PNS gitu. Kan mungkin karena itu secure dan karena itu yang kayak pasti. Nah, ini menurutku nyambung juga kenapa orang zaman dulu tuh lebih nekanin ke pinter daripada ke hal yang lain gitu. Kayak mending kan kamu nggak harus pintar deh, mending kayak, eee, dari kecil lesin di, eee, olahraga atau dilesin di, kesenian gitu. Kayak misal satu doang fokusnya gitu, emang ada beberapa tapi kan nggak banyak. Kayak kita ngambil mayoritas ya guys di sini. Mungkin sama aja gitu. Mmm, oke. Kalau Eh, menurut Froggy People di sini gimana? mhm. Kalau BTW menurut San, Kak ini Citrus sendiri? ada pertanyaan menarik nih dari Alan Skue, katanya gini, berarti kalau kayak gitu yang tadi kita udah bahas sebelumnya gitu kan, para ilmuwan yang nyiptain sesuatu itu termasuk kreatif dong? Wah ini menarik banget ya. Kalau menurut gua nih, kalau udah title-nya ilmuwan gitu ya, itu udah lebih dari sekedar pintar nggak sih? Itu jatuhnya jenius gitu, ya nggak sih? Kayak the next level-nya lagi, kayak pinter, habis itu kreatif, habis itu jenius, ya nggak sih? Menurut lu gimana, San? Mmm, kalau nyambung yang tadi itu, eee itu, eee, Iya, karena kreatif itu the next step dari, hasil output pinter, dari pintar, ya pasti ilmuwan itu udah pasti kreatif, gitu. iya betul Ya betul, udah setuju. cerdas, udah pasti cerdas. Jawabannya ya kreatif. Mhm, So, balik betul. ke topik yang tadi, kalau menurut Kak Citrus gimana? Kenapa orang tua Nah kalau zaman dulu menurut tuh nekenin kudu pinter, instead iya of betul, nekenin anak misal jadi kreatif atau yang lain deh gitu, nekenin anak jadi, jujur gitu. Kenapa pinter mhm dulu mhm. nih yang nomor satu? Kenapa? Nah mungkin kalau misalkan orang zaman dulu pengennya anaknya pinter supaya anaknya, eee
tuh orang tua tuh mikir kalau anaknya pinter maka anaknya bisa menyelesaikan banyak hal, permasalahan apapun itu gitu. That's why orang tua zaman dulu pengennya anaknya pinter dibanding kreatif. Nah, sementara zaman dulu tuh hal-hal yang berhubungan sama kreativitas itu masih dikit ya nggak sih? Kayak zaman dulu kan belum ada YouTuber gitu kan. Terus kayak belum ada media-media tuh terutama media sosial tuh belum sebanyak sekarang gitu. Jadi ada banyak banget orang-orang di atau orang kreatif atau orang-orang di industri kreatif yang punya nama, yang terkenal, yang punya manfaat banyak gitu di zaman orang tua zaman dulu gitu. Ya nggak sih, kayak dulu tuh paling penyanyi tuh ratusan atau ribuan doang gitu. Sekarang udah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ya nggak sih di Indonesia terutama. Kayak Iya, di iya, Discord aja. Dulu mungkin orang-orang kalau misalnya kayak nyanyi ya paling nggak di kafe gitu kan. Zaman dulu kafe masih dikit. Bikin kafe masih mahal gitu kan. Sementara zaman sekarang kafe udah banyak gitu kan. Tapi perform di kafe pun nggak mudah gitu kan. Kayak kita harus punya persyaratan tertentu, punya alatnya dan lain sebagainya. Maka muncullah Discord. Ya kita bisa perform di Discord dan feel perform di Discord sama di kafe juga 11-12 gitu ya nggak sih? Gimana? The point. Menurutku kalau dikaitin sama yang aku sampein tadi ya Kak ya, itu bener, kayak nyambung gitu. Kenapa nekeninnya ke apa, ke pintar dulu Pinter. gitu. Kenapa nekenin ke pintar dulu, karena pasti orang tua tuh mikirnya tuh ke profesi kita tuh nanti apa gitu. Paling enggak ya yang kayak aku tadi sebutin ya gitu. Aku enggak ini ya guys, disclaimer, enggak kayak merendahkan atau menjelekkan suatu profesi ya. Tapi kayak apa ya, kalau Kita profesi kita udah dibatasin mikirin ke orang-orang suatu zaman hal dulu atau satu aja. aja kan iya, kalau ke satu profesi aja kan nggak baik ya, gitu. Jadi kalau misal pinter gitu kan kerjaannya profesinya jelas nih ada, misal contohnya jadi PNS atau jadi guru gitu kan. Guru juga PNS sih. Maksudnya kan profesinya tuh ada, eee, bentas sih. Terus kalau yang tadi orang-orang kreatif industrinya itu belum sebanyak itu dulu gitu. Ada, tapi mungkin belum Belum lebih terbukti dikenal ya. berhasil. Belum Kayak terbukti udah sekarang. banyak yang berhasil gitu kan. Mhm. Ada dari Kaluan nih, Dan Kak. iya, apa tuh? Ideologi dulu. Heeh heeh. Iya iya. Sama ada rival nih katanya gini, "Kemarin kebetulan habis nonton Tik Tik Boom dan kurang lebih jadi ngerti kenapa ortu zaman dulu suka anaknya pintar. Karena cari kerja yang stabil untuk pekerja kreatif itu susah. Nggak semua ide yang kita pikirin susah-susah itu bisa diterima dan dapat profit dari situ." Ya betul juga sih, Sat. Even Bener. Ini sampai betul sekarang betul. bahkan ya. Ya Kan sekarang sampai sekarang kayak iya gitu. Wadahnya tetap banyak gitu. Tetap banyak, kesempatannya juga stabil itu yang susah. iya betul, yang benar-benar menghasilkan duit untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Karena di Dan industri stabil. kreatif ini kan kebanyakan nggak pasti ya. Maksudnya orang-orang contoh yang paling umum dan paling banyak kita tahu deh, contohnya kayak orang-orang di dunia stand up comedy gitu. Mereka kan belum tentu tiap minggu dapat kerjaan ya nggak sih? Dan belum tentu juga tiap bulan dapat kerjaan walaupun bayarannya cukup mahal gitu kan. Mhm. Bener nggak sih? Mhm. Kayak kita juga sih sebenarnya. Gimana tuh? Waduh. Waduh. Iya. Menarik ya. Mhm. Kalau dari Free People yang lain kira-kira ada lagi nggak nih San yang berpendapat biar bisa kita bacain gitu kan? Oke. Biasanya buat Free People yang berpendapat jangan lupa tag kita ya, tag gua atau Sani gitu ya. Karena di event kita chit-chat emang begini ya, kita chit-chat satu sama lain. Betul. Kita Karena yang nge-cheat kalau kalian nge-chat ya. waduh.
Karena kalau yang nge-cheat doang nanti kalian sakit hati. Iya. Ini dari Ino Paham ini. nggak? Paham nggak? Bentar dulu, paham nggak aku ngejokes itu? Paham sih. Tuh kan, Kayak tuh terlalu kan, tuh terlalu kan, receh sampai aku tuh jadi kan. ragu untuk ketawa gitu. Males. So Cheat yang lanjut lagi gini nih. maksudnya, bukan Cheat gini. apa tuh? Cheat apa tuh? Emang ya cowok. Waduh, Kenapa gender kan kenapa yang jadi kena. bawa-bawa gender boy? Seksisme nih jatuhnya nih. Tapi Oke, cheat lanjut kan lagi ya, lanjut bacanya lagi. cheat bukan cheat. Iya lanjut Iya. lanjut. Lanjut. Dari No ini katanya gini, pintar dan kreatif juga bisa dipengaruhi dari circle guys. Jadi harus pintar cari circle. Nah menurut lu gimana tuh San? Lu setuju nggak? Sebenarnya setuju dalam hal pas proses berkembang gitu. Kalau kamu anak seni gitu, terus circlemu emang anak seni gitu. Misal kalian fokusnya goal ke pameran misalnya yang ada di Jogja gitu. Ya pasti kalian juga harus punya circle yang bisa mengedorong kalian buat maju, buat bisa goal ke sana. Kalau enggak ya nggak bisa berkembang dong. Iya betul. Karena kan sebenarnya kalau misalkan untuk memperluas pengalaman dan pendapatan kita gitu, yang dibutuhkan tuh seluruh circle ya sih, mau itu terutama circle yang di circle yang baik dan berkembang doang, di circle yang buruk dan nggak berkembang pun kita bisa ngelihat mereka untuk jadi pelajaran supaya kita nggak kayak gitu ya nggak sih? Kalau misal urusan berteman, setuju sama kasih terus. Tapi kalau urusan kamu mau berkembang buat ngembangin kreatif kamu, ya ya harus circle Kak. Maksudnya kayak nggak circle ya. Circle kan mungkin di benak kita tuh kayak circle gitu. Circle lah gitu. Tapi kayak lingkungan aja, lingkungan berteman. Itu harus yang mendukung. Nggak pun mendukung tuh kayak simpelnya kalau kasih terus penyanyi, tapi kalau kumpulannya kasih terus itu tukang balet, kok tukang balet, balerina kan nggak nyambung ya gitu. Iya betul. Tapi kalau Kalau aku nyari misal cewek yang bisa balerina kan lumayan bisa dong. loh, kok ke sana? Gak ada hubungannya ya. Guys, Bercanda, aku guys. mau aku loading dulu kayak 30 menit boleh? Lama banget 30 menit keburu bubar dong acaranya. tapi gini kan, aku pengen berpendapat nih, karena Boleh. aku tuh pernah lupa siapa yang berbicara dan di podcast mana. Cuman di situ dijelasin kalau ada satu komedian ya. Ini dia komedian yang udah tua dan udah ternama juga. Ada salah satu komedian yang dia tuh sempat nggak lucu gara-gara dia tuh udah terkenal dan udah kaya, dan dia tuh dikelilingin sama circle baru gitu yang di luar dari circle lamanya dia sebelumnya, karena circle lamanya dia kan ada di gang-gang gitu ceritanya kayak gitu kan. Nah and then akhirnya dia coba balik ke gang tersebut untuk nongkrong bareng sama circle lamanya dia, dan yang dia dapet dan dia malah dapetin banyak banget materi-materi gitu. Aku lupa itu dari siapa dan di podcast mana. Cuman menurutku ya pada akhirnya nih tergantung tujuan kita tuh mau apa dan mau gimana gitu. Ya gak sih? Kayak misalkan tujuan akhirnya tuh pengen berkomedi gitu. Komedi kan bisa dicari dari mana aja dan terutama dicarinya dari keresahan gitu kan. Kalau kita udah kaya, udah terkenal, kayak sekitar kita circle-nya udah makmur sejahtera semua, hal apa yang bisa kita keluhkan gitu, hal apa yang menjadi keresahan kita, kayak nggak ada gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ketemu sama circle, kalau di contoh tadi ya, ketemu sama circle lama kita yang hidupnya masih di gang, yang masih penuh dengan kemiskinan, yang aja apa, itu justru makin banyak dan lebih banyak lagi komedi-komedinya gitu. Itu sih yang aku pelajari dan aku dapat dari podcast tersebut gitu di YouTube ya. Sorry banget lupa soalnya. Iya.
Mmm, well said sih, setuju. Kayak, eee, kalau udah ngomongin tergantung niat dan kalau memang, Tujuan. apa ya, kita sebagai individu udah tahu purpose kita, udah tahu tujuan kita mau masuk circle mana, kita bakalan masuk ke sesuai tujuan kita, kayak yang kayak Kasih Tools Mmm, tadi. Heeh, iya bener. betul. Maksudnya kayak misal kalau kamu udah ide dari, lingkungan bergaulmu yang A, kalau kamu ke B terus pikiranmu lebih terbuka, itu kan juga bisa jadi. Maksudnya kayak kita juga Iya. nggak boleh kayak, circle kalau cuman punya satu circle ini, mmm, buruk gitu, atau kalau ini, kalau harus punya circle harus yang, baik-baik gitu, nggak boleh yang, nggak baik-baik gitu, ya nggak juga guys. Bener juga gitu. Ya itu Karena tergantung pilihan kalian sih. tergantung pilihan dan tujuan kita, ya nggak sih? Kita mau apa, mau Betul. kemana tuh kita yang nentuin gitu. Hasil akhirnya itu masih belum pasti, tapi kita bisa mengusahakan hasil akhir. Mhm, Mhm. Nah, bener. BTW kalau hasil akhir yang Sani ingin dapatkan nih dalam nge-host apa nih? Kayaknya menarik banget nih untuk dibahas tipis-tipis sebelum kita lanjut ke talent kita yang berikutnya yang bakal tampil. Waduh, kalau dari aku ya mungkin ke temen-temen yang ada di sini bisa di-share, kepengenan kalian atau kayak tujuan kalian ya. Mmm, aku dari kecil itu, sama udah biasa ketemu sama orang banyak di panggung gede gitu. Bukan sebagai penyanyi tapi as a speaker gitu. Dari 4 SD aku udah sering pidato-pidato gitu. Lomba atau misal diundang gitu. Dulu banget juga, ya pokoknya gitulah, aku nggak bisa, ini soalnya aku malu guys. Jadi, udah terbiasa dengan ketemu orang banyak segala macam, long short story, ilmu, public speaking tuh di aku, sangat aku gunain even di duniaku sehari-hari, di, kuliahku sekarang, dan di dunia, aku kerja gitu. Di dunia aku kerja, di dunia aku, karena aku juga, join di, admisi kayak semacam asisten. Jadi, ilmu public speaking itu, udah harus jadi modal utama, is must gitu. Jadi, ya gimana ya, udah kayak makanan aja, kalau enggak aku nggak kenyang karena aku yang butuh gitu. Semacam itu. Iya. Iya, betul betul. Even better even better even better even better, ya pastinya lebih better dong, ya nggak sih teman-teman? Kayak, walaupun kayak itu udah biasa kayak keharusan atau apa, kalau misal pun even better kayak misal jadi announcer atau jadi host ataupun apa, suatu saat nanti ya itu yang kita aminin, ya nggak? Iya, yang pasti iya kalau dari aku yang pasti aku ningkatin experience, ningkatin, Mhm, wawasan, ningkatin pengetahuan supaya tujuannya semakin kaya aku dengan, banyak banget informasi, maka semakin banyak hal yang bisa aku sampaikan yang bakal bermanfaat buat pendengarku dalam hal public speaking, dalam dunia public speaking gitu. Karena di dunia public speaking kan mhm, kita luas banget ya sebenarnya, nggak melulu harus kreatif dan nggak melulu harus pintar, tapi ya kita harus dituntut mhm, untuk lebih baik lagi dan bahkan sampai ke tingkat yang jenius gitu ya nggak sih dalam mhm mhm, berbicara, dalam ngomong, dalam menawarkan sesuatu mhm mhm, hal dan lain bener sebagainya. Itu bener menarik bener. banget. Nah, setelah penampilan dari talent kita yaitu ada Mini. Wow, kita panggilin nggak sih San? Langsung aja kali ya. Halo Mini. Yo yo, Yo, what's up? Gimana kabarnya? well, Well, what? ya, ya baik-baik aja. Anjay, siap. Hai kami Oke, long BTW, time no see. Ya, halo, long time no see you too. BTW ini bakal bawain lagu apa nih? Biasalah Atau ya mau kita ngedance? menggalau. Oke, siap. Menggaloria bersama Mini, guys. Oke, kalau gitu
dengan penampilannya. Enjoy and stay tuned. Let's go. Okay, thank you. Di dalam hati ini hanya satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingin kesetiaan yang indah takkan tertandingi, hanyalah dirimu satu, beri cintaku. Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Oh, aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Oh, aku kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Bukankah cinta anugerah, berikan aku kesempatan untuk menjaganya. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku, bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba, pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Thank you. Hai kamu, iya kamu, gimana? Udah berbuat apa hari ini? Udah jadi orang yang produktif belum? Kalau belum, yuk mulai produktif. Eits, produktif gak hanya harus kerja di kantor kok. Gak hanya bikin hal yang besar, tapi kamu bisa mulai dari hal yang kecil. Contohnya nih, jadi seller, atau mungkin kamu bisa berkarya, bikin lagu, bikin art, atau lainnya. Yuk mulai produktif dari hal yang kecil, biar nantinya akan jadi hal yang... Kok masih diam? Yuk mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Froggy Castle.
Masih bareng aku Sunnyside Up dan Aduh, Kasih ini ya. terus yaps, betul sekali. Saya ngebak, Jadi guys. sebelum kita nih Kak sama Froggy People di sini lanjut ke segmen selanjutnya, aku mau nge-remind teman-teman kalau masih ada giveaway. Jadi sebelum berakhir, buru tap sebelum giveaway-nya berakhir. Lumayan banget dapat giveaway ya nggak? Masa sebelum tap harus diingetin Ayang dulu? Jadi kita langsung aja kali ya, kasih terus. Wah, aku di ghosting lagi guys. Oh, berarti ini yang jadi Ayangnya kasih terus tolong ingetin. Aku di ghosting lagi. Baiklah, ya sudah. Aku terghosting 2 kali ya. Nanti kalau sekali lagi aku ghosting, wah fix sih. Cowok emang fix sih. Jadi di segmen kali ini bagi people yang ada di sini atau mungkin yang punya opini pendapat mengenai menurut kalian dari yang kita bahas ini sih. Kalian itu kalau dapat kesempatan mungkin bisa terlahir kembali ya, atau mungkin kalian bisa dapat kesempatan buat memilih, kalian memilih jadi orang yang pintar atau kreatif? Betul, Tag karena aku sama itu kasih terus. itu pertanyaan menarik banget ya, Sani. Kayak sebagian besar dari kita kan pastinya udah dewasa gitu. Nah, kayak udah di atas 15 tahun, 17 tahun, bahkan udah di atas 21 tahun gitu. Nah, pasti di antara harusnya gue jadi orang yang pinter aja biar gue bisa kayak Elon Musk gitu misalkan. Atau harusnya gue orang yang kreatif biar bisa kayak Atta Halilintar gitu misalkan. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini Froggy People semua bisa ceritain kira-kira kalau misalkan kalian bisa milih nih mau lahir jadi orang yang pintar atau lahir jadi orang yang kreatif, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan dan apa yang bakal kalian capai dan kalian inginkan gitu, ya nggak sih? Dan jangan lupa juga tag kita berdua ya, Sani. Iya, kalau nggak tag nggak kita bacain. Betul. Jadi kawanya ya. Harus aku udah lama loh guys nggak ngisi khususnya di event Froggy Castle, apalagi di chat. Jadi kalian harus tag aku dan kasih betul. terus. Betul. Ada nih, udah ada nih, nggak gitu dong. Ada nih Kak dari Adinda. Maaf aku maruk maunya dua-duanya. Boleh. Kasih Nah, alasan dong biar bisa bacanya panjang. Kalau kalian gitu kan nggak seru. Iya betul. Mungkin Andinda pengen jadi orang jenius kan, kayak dia pengen nggak cuman pinter tapi bisa kreatif juga gitu. Bakal digunain buat apa dan bakal dipakai buat apa gitu ya sih. Karena nggak ada tujuannya kayak ada something missing Buat gitu. apa? Buat apa gitu. Kalau dari Marmut nih menarik banget. Gue pengen jadi orang pintar dan royal kayak Soekarno. Wah, menarik ya. Alasannya menarik. Pengen jadi katanya gini. Soalnya Soekarno bisa banyak hal mulai dari politik, sosial, bisnis dan hubungan internasional. Menarik sih. Karena ya seperti yang kita ada satu hal yang gue penasaran, kira-kira Soekarno tuh bisa berkesenian gak sih? I mean kalau kayak SBY kan dia bisa main musik terus bikin lagu gitu kan ya. Kalau Soekarno apa ya kira-kira? Ada penasaran gak sih? Mungkin yang udah nonton film Soekarno bisa ngasih tahu ke kita, kan ada tuh filmnya di tahun 2011 lalu. Bisa di mention kita ya, kasih tahu kita. Next, aku mau bacain dari Kadel.
paling milih jadi kreatif, soalnya aku nggak minum tolak angin, haha, lucu sekali. Betul, betul. Katanya lagi, Nyesel aku karena orang bacanya pintar minum tolak angin. nyesel aku bacanya hah, Betul, betul. Karena sebelum lo sebutin lengkapnya, lo baca dulu sendiri San dalam hati gitu sih. iya sih, biasanya aku gitu. Cuman, ya Iya. nggak apa-apa lah ya, nyenengin Oke. Kadel, nyenengin Froggy Betul, People. betul. Ada Din Mhm. dari Adinda. Ih, itu simpelnya nih ya, kalau aku kreatif, aku bakal gampang bikin ide-ide usaha. Terus kalau pintar, kalau orangnya pengen usaha, dia nggak goblok. Iya 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 iya. Mhm. Nah gini nih, Sabi. Iya, betul, betul. Dan mungkin Adinda bisa ditelain lagi, itu mau usaha apa gitu kan? Apakah mau usaha cilok gitu kan gak usaha baju kayak Atta Halilintar ya nggak sih? Atau mungkin mau usaha bikin tour and travel, atau Mhm, mhm. mau bikin usaha apa gitu. Bisa sih, kalau mau Iya. sharing ya, kalau misal mau nggak sharing nggak apa-apa, kasih terus pengen tahu aja soalnya. Sebenarnya Sani pengen ngebantu juga sih dalam pendanaan. Soalnya Sani tuh cukup punya banyak duit untuk investasi ya San. Heeh, iya, tapi ajukan proposal dulu, nanti ya kita lihat. Betul. Kalau nggak salah salah satu syaratnya tuh dalam 3 bulan profit harus 3 kali lipat dari dana yang diberikan ya. Enggak, Oh enggak itu ya? terlalu jahat. 1 minggu harus udah balik modal. Aduh, tiap minggu balik modal. 1 minggu harus balik modal dulu. Oke, oke. Lanjut Next, lagi ya. next, next. Dari Dims nih kata gini. Kalau aku sih kreatif ya karena ya bisa ngasih ide out of the box. Kalau pinter bisa belajar sama teman yang udah pinter dan bisa paham ngajarin dia dengan sabar. Menarik banget tuh ya. Tapi rata-rata orang pinter tuh nggak sabaran tau. Soalnya biasanya otaknya tuh cepet banget berputar dan mikir gitu kan. Sehingga waktu yang dia butuhkan untuk mencapai apa yang diinginkan itu lebih cepat sehingga dia bisa ngelakuin hal lain. Biasanya orang pintar tuh kayak gitu ya. Setuju nggak? Iya, setuju. Dia harus cepet, harus pintar, harus hemat waktu gitu. Tapi sebenarnya kalau ciri-ciri yang ini bisa sih diambil hal baiknya sih bagi kita gitu. Jadi kayak manfaatin waktu sebisa mungkin gitu loh. Ya nggak? Iya betul. Bener. Soalnya banyak banget cuy orang-orang pintar yang nggak sabaran, serius deh. Gue sering banget soalnya ketemu yang kayak gitu. Mereka nggak punya banyak waktu soalnya. Itu diantara orang apa dia emang harus beda dong. Ya dong. Iya, termasuk juga kayak gitu sih. BTW San, ada lagi nih San dari Your Crush kata gini. Kak, aku mau pintar ngebohongin orang bohong, hehehe. Wah, ya dia kebanyakan dibohongin orang deh. Dia mau ini epic savage comeback gitu buat nyerang. Ini sih Iya nih parah loh. buat yang sering ngebohong. Iya nih buat yang sering ngebohongin Your Crush mungkin harus minta maaf ya karena kayaknya dia trauma deh. Kayaknya dia elemennya api deh. Kayaknya dia diantaranya Galileo kali ya. Aries sih kayaknya. Salah katanya. Salah. Gak ada hubungan lagi. Bercanda loh. Salah. Libra. Iya, oh Libra. Oh, iya. Make sense. Iya. Karena kalau Libra itu depannya L. Yaitu lu orangnya dendaman. Libra. Oh, gak ada hubungannya. Mungkin orang Libra tuh pengennya balance gitu, pengennya seimbang. Bukan berarti dia dendam, dia pengen adil aja ya sih. Karena udah dibohongin gitu kan. Jadi pengen ngebohongin balik gitu ya gak sih? Make sense sih. Bener. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin GWS dulu buat hatinya. Buat siapa sih? Itu buat Your Crush. Kan Oh iya. Hatinya harus di GWS-in lah.
Nah, mungkin Yorkers bisa cari tips dan trik ya ke Sani supaya nggak dibohongin tuh ya nggak sih. Pasti ada Oke. tuh. Sani soalnya jago tuh. At least Sani tuh jago lah buat yang namanya bikin nggak jadi deh. Karena itu salah satu wujud implementasiku kreatif, guys. Oh Gimana? Masih gitu. nyambung nggak? Masih Nyambung kan? masih nyambung deh, lumayan deh. Banyak gue. Harus kreatif. Kreatifnya itu dalam wujud mending kita aja yang nggak bohong ke orang gitu. Gitu. Betul. Karena kalau kita baik ke orang kan mungkin Bener. saat ini kita belum tentu dibaikin balik, tapi suatu saat bakal ada orang yang baikin kita ya nggak sih. Positive thinking dulu aja, positive Iya, vibes gitu. iya. Mm-mm. Ya iya, nggak boleh bohong. Emang nggak boleh bohong. Iya betul, setuju. Apalagi kalau bohong bilangnya sayang, tapi pas di akhir karena beda agama langsung pisah gitu kan. Iya. Menurut lo gimana tuh, San? Itu terjadi sih, itu sering terjadi di zaman ini ya. Mungkin karena dia kurang pintar menurut. Ya, kan? Dia nggak realize kalau beda gitu ya. Ini kayak bisa nggak sih nggak nyindir aku di sini gitu? Waduh. Anyways. Kok kamu malah ngaku sih? Aku kan gak ada nyebut itu kamu. Ya abis dari tadi loh, aku udah berusaha nahan loh dari awal kita opening tadi loh, udah menjurus-jurus loh. Kan aku kan ya tipis-tipis gimana ya, lah biar guys ya? tahu nih Sani bisa goyang nggak sama hal ginian doang gitu. Kayak, enggak, itu maksudnya iya, itu masuk di materi kita kasih terus kan. Itu tuh bisa kalau misalnya gitu kan berarti kan aku yang kurang pintar. Kalau misalnya tadi betul itu harusnya aku pinter dengan cara sadar kamu gitu. Kreatif nggak? Atau kamu cukup kreatif nggak dengan cara menghadang serangan-serangan tersebut ya nggak sih? Kayak diputar balikin atau bener, mungkin guys. diputar balikin lah simpelnya, atau mungkin ya dialihin kemana gitu ya nggak sih? Aduh, kalian bukannya nggak kita anggap, ini lebih ke ngasih lah, kalian nggak nge-tag kita loh. Ini kan sesing chat kita. Kalian tag kita, opini kalian itu mending pintar atau kreatif, atau mungkin saran kalian deh gitu yang kayak kita nggak nyangka kalau kalian pinter gitu. Momen apa kalian nggak nyangka kalau kalian pinter padahal pinter banget gitu. Kalian boleh tag kita. Iya, Daripada kita gelut kan. Nah sambil nungguin betul. Sambil kita nungguin opini dan cerita teman-teman soal pintar dan kreatif, gimana kalau kita dengerin cerita kreatif dan cerita pintar dari Sani nih? Pasti Sani punya dong 1-2 cerita pribadi gitu yang bisa di-sharing ke Froggy People di sini ya nggak sih Froggy People? Setuju dong. Pasti dapat penasaran banget nih San. Oke, let's go San. Wih, nggak ada yang penasaran. Wih. Yuk gas yuk San, bisa gitu Oke, kan. guys, tapi penasaran banget sebelum aku kalian juga harus cerita kalian dan mention kita. Iya nih, betul. Ada nih sebelum aku cerita, ada dari Your Crush lagi, my crush, Your Crush. Baca maps dari Jakarta ke Serang. I think I'm going to get lost, tapi enggak. Malah di maps 3 jam aku sampai 2 jam. Wih, ini pinter sih, anjir, ini pinter sih. Jago, keren. Jago padahal sih. Banyak banget cewek yang dianggap nggak bisa baca maps kan kalau kita lihat di TikTok atau di YouTube gitu. Itu cukup pintar lah dalam melihat map, tapi kurang pintar dalam melihat kebohongan pria ya. Sampai Your Crush caps lock, makanya jangan bilang cewek nggak bisa baca maps di caps lock. Berarti valid ya, ternyata ada cewek-cewek yang sukses dan berhasil dalam membaca maps. Oke, ada gitu next nih. Cerita lu nggak sih San? Apakah kamu sudah menjadi kreatif? Hen tanya ke aku. Apakah aku sudah menjadi kreatif? Waduh, pertanyaan yang bagus sih. I think
Mmm. Iya iya. Paham BTW itu sih. iya. Tapi gue penasaran tau, itu Yorkas ke Serang Mhm. ngapain ya dari Jakarta ya? Lah, tuh kan. Kasih terus itu nama tengahnya Kepo. Betul. Aduh. Iya. Tadi Lanjut usahanya lanjut. orang, usahanya apa ya? Ini lagi. Udah Lanjut sampai ke San, lanjut akar-akarnya, guys. Emang lanjut San, suka lanjut San. gitu, udah ke arah ke Z nih malah. Ini Ratu Kodok ngapain sih? Bisa Iya nih di-backtrack juga. kaget. Oke. Eee, Lanjut lagi San. lanjut. Tadi ceritanya gimana tuh? Wujud dari kreatif ya? Mhm. Wujud dari kreatif. Apa sih ya? Susah sih kalau mikir berat. Simpelnya mungkin, waktu dulu, awal PKDMB kayak, apa ya, MOS gitu loh, tahu nggak, guys? Tahu nggak? Mhm. Iya Nah iya. itu iya. Nah itu, apa ya, nah aku apply scholarship, jadi aku harus bikin video kreatif. Nah, itu kan udah wujud dari Mmm. aku kreatif, ya nggak sih? Nah udah, Iya betul. yeay. Terus isi videonya apa tuh San? Gak mungkin cuman perkenalan nama saya San doang kan? Iya, ajang para kakak OSIS tebar pesona, bener. Not bad, not bad. Apa dong isinya? Apa? Isi Apa video isinya? kreatifnya, Mmm. waduh, kalian penasaran? Ah, penasaran banget dong, iya nggak sih? Ketuk premium untuk melanjutkan. Oke. Gimana tuh San, isi Penasaran video banget kreatifnya apa? buat WK. Jadi gini, Mhm. Pada suatu hari nah itu, Oke, iya. gini guys, Mhm. serius, Gimana? Serius nih? serius nih, aku serius. Gimana? Jadi sebenarnya kayak, mungkin juga tips buat teman-teman di sini mungkin yang mau, apply apa ya, apply buat, bekerja mungkin di yang relate ya, yang relatable dengan ceritaku mungkin, aku di video itu tuh sebenarnya nggak kreatif-kreatif amat. Maksudnya tuh Mmm. effortless gitu loh, effortless kayak yang kayak, aduh aku di tempat yang bagus gitu, terus kayak aku nyewa, pakai, ada kameramennya, terus pakai kameranya bagus gitu, enggak sih. Tapi aku lebih ke nonjolin, eee, karena ini scholarship, aku nonjolin kebisaanku, mungkin, kelebihanku di situ apa, kayak unik pesonaku di situ apa, ya yang nggak usah di avatar, males ah. Ya jadi gitu guys, Iya. bisa Mmm, dimengerti ya kan ya? berarti di situ tuh Sani tuh cerita gitu ya, tentang apa yang ingin Sani capai gitu kan, ketika Sani udah mendapatkan scholarship ini gitu, bener nggak? Heeh, apa tadi? Tapi Apa tadi BTW nih Kak? San mhm, emang yang Suaranya Sita Sani putus-putus. sorry. Tapi emang yang ingin Sani capai tuh tadinya apa sih sebenarnya? Dari scholarship itu gitu. Ketika udah dapet nih, Oh, misalkan kamu udah dapet scholarship-nya nih, berarti kamu udah, mmm, udah bisa dapetin privilege dari scholarship itu kan. And then after kamu mmm, dapat scholarship dan kamu ada di tempat itu, apa yang bakal kamu capai nantinya lagi berikutnya gitu? Next step-nya kamu bakal ngapain gitu? wujud dari pintar dan kreatif ya, sesuai Iya tema. betul.
Waduh, suaraku beda nih guys. Jadi suara Ini kenapa avatar kita dikeluarin berdua? nggak tahu. Oke, lanjut Oh lagi. sekali lagi ada yang cover jadi cerita. Waduh, ceritanya ngambek kan. Please banget ya, Mbak. Dilanjut aja San, dilanjut aja gimana tuh? Jadi Oke. pas Hani dapat Ini scholarship-nya tuh pencapaian berikutnya tuh Nah, apa gitu? pencapaianku sebenarnya aku menyeimbangkan antara kewajibanku dan aku harus ngapain gitu, tahu nggak? Kayak kewajibanku berarti aku harus pintar dan kreatif ya. Ini dalam fokusnya aku lagi study ya guys ya. Jadi Iya. ya nilai pintar tadi. Kalau kreatif ya aku harus kreatif ya. Apa sih sumbangsihku gitu? Apa sih feedbackku to my community gitu. Jadi nggak satu arah, harus dua arah gitu. Scholarship-nya nanti gitu dan nantinya output-nya di semester depannya lagi ya pengabdian gitu atau mungkin apa gitu, gitu sih. I cannot spill many sih tapi ya Detailnya. begitulah guys. Kurang lebihnya kayak gitu, Bagaimana? cuman detailnya masih dirahasiakan ya. Mungkin buat yang pengen jadi doinya Sani bisa langsung terupdate-nya ya sih. BTW Malah buat temen-temen yang pengen cerita atau mungkin kita udah kedatangan salah satu ini kita kali ya, narasumber kita ya nggak sih? Gimana nih gimana ya? Mungkin bisa diinfoin ya teman-teman staff apakah ada nih narasumber yang pengen datang dan ngobrol bareng kita di sini. Sambil nunggu narasumber, ini ada nih dari Kebijkut. Apa tuh katanya? Mode kreatifnya waktu SMA pas presentasi tugas salah folder akhirnya improvisasi. Waduh, Keren nih, keren. gimana ya? Iya ya. Lumayan. Berarti dia materinya kayak nggak ada nggak sih? jadi presentasinya nggak ada, berarti dia bikin di tempat ya nggak sih? Ya berarti dia bikin ini kayak naratif teks gitu. Iya Opini betul. semua berarti dia. Bisa lupa. Tapi keren sih, keren sih, keren sih. Itu susah loh. Iya sih, betul juga sih. Nah mungkin kalau dari gue nih San, gue juga pengen dong sharing-sharing hal kreatif atau cerita kreatif yang pernah gue Padahal nggak lakuin. ditanya. Nggak Padahal nggak apa-apa. ditanya. Bercanda. Iya ya kak. Oke. Kalau dari gue, hal kreatif yang paling sering gue lakuin itu adalah ketika gue harus pergi gitu, berangkat dari tempat tinggal ke luar kota gitu misalkan. Nah itu hal kreatif yang biasa gue lakuin tuh, gue nyari teman yang bisa ditumpangin ke kota tujuan gue gitu. Itu hal kreatif juga dong, ya gak sih? Bener gak? Bener kan ya? Iya kan? Iya kan? Kayak kalau misalkan ada yang gratisan kenapa harus bayar gitu kan? Ya palingan kita harus ribet-ribet nanya-nanya ke orang. Bisa nggak gue numpang nih pakai kendaraan lu dari tempat gue ke sini ke mana gitu misalkan. Iya gak sih? Ya itu sih salah satunya. Iya betul. Lebih kalau kata Del sih cerdik sih. Iya sih, itu termasuk cerdik. Iya. Kreatif yang menguntungkan sekali. Betul. Sama hal banyak akal ya. Ketika kita lagi ngomong gitu, sebenarnya kita yang kita omongin tuh gak sebenarnya tuh udah ada di kepala kita kan. Kadang kita mikir di tempat terus nyampein gitu aja apa yang harus kita punya sebagai orang di industri ini, di industri entertainment, dan yang harus kita miliki juga untuk bisa jadi kreatif dan
inovatif juga sih menurut gue ya. Walaupun Mm-mm. yang kita omongin belum tentu benar gitu kan, tapi at least kita omongin dulu aja sambil diskusi dan ngobrol bareng sama Froggy People di sini. Sabi betul sih. So, kita bakal ngobrolin apa lagi nih, Sen? Kayaknya udah cukup banyak ya yang ngasih pendapatnya tentang kreatif dan pintar di event chat, cerita-ceritanya gitu. Asli kita ngobrolin apa lagi nih kira-kira ya? Mungkin ngobrolin tentang hal-hal yang menurut Sani tuh pintar banget bagi Sani ketika Sani ngelakuin itu, ya nggak sih? Kalau kreatif kan tadi Sabi, udah tuh ceritanya. Kalau sabi, pintar sabi. gimana? Lu pasti punya dong Nanti teman-teman pengalaman pribadi lu yang boleh. menurut lu pintar gitu. Sebelum aku cerita, teman-teman juga ya nanti share ceritanya juga. Jadi kita share cerita bareng. Ini nggak Betul, lempar-lemparan betul. lagi guys, tenang. Iya, Tapi kayak ya pengen juga dengerin cerita kalian. iya, sekalian ngeluar waktu sambil mikir hal atau cerita pintar apa yang bisa gue cerita. Cuman gini guys, cuman disuruh aku dulu gitu. Di parah. Emang yang pinter banget. Iya ya, menurutmu pintar nih. Gue pintar nih gara-gara kayak gini gitu misalkan. Ceritanya kayak gimana gitu kan. Apa ya? Kalau ulangan tapi nggak belajar tapi dapat nilai 90 sampai 100 itu menurutku udah pintar. Tapi Lebih itu ke arah normal hoki sih ya ya. sih? Nggak Itu cepet hoki ya sih? Ya iya sih ada hoki juga tapi nggak yang hoki banget. Ya kalau enggak ya nggak bisa kayak berterus-terusan gitu. Masa hoki Enggak, bertahun-tahun? soalnya kamu bisa tahu kamu pintar dan bisa dapat nilai kayak sebagus itu tuh ketika kamu yakin sama jawaban kamu tuh bakal benar gitu. Iya sih. Kan kamu kan Tapi nggak itu yakin biasa banget sama banget sih. jawaban kamu kan? Tapi itu biasa banget gak sih guys? Teman-teman di sini juga pasti ngerasain sendiri sih, yang kayak ceritaku tadi. Udah biasa, ya gak sih? Iya, udah biasa sih. Dan mungkin Sani bakal bisa ceritain yang lebih amazing lagi sih. Ya nggak sih San? Apa gitu San? Kasih terus dulu coba. Dan yang pinter yang menurutku aku lakuin dan menurutku itu bermakna dan keren banget ketika aku nanyain Sani detik ini juga hal pinter apa lagi San yang lain yang menurut lu anggap itu hal yang pinter San. Betul dong. Jadi dia ngelempar-ngelempar ke orang itu menurut dia pinter guys. Oke lah ya. Betul. Baiklah. Aku mau Yes, ngasih proof itu aja deh ya. benar. Itu kayak salah satu contoh dan praktek langsung kepinteran gue pribadi gitu ya nggak sih. Make sense gak sih? Make sense dong. Betul dong. Make sense. Kalau teman-teman di sini gimana? Kayak apa sih gitu? Pinter banget. Pinter. Apa tuh kira-kira? Jawaban Betul. yang paling pintar banget pasti bakal dikasih gift Owokes sama Del dan Ratu Kodok. Oh iya. So, apakah udah ada nih San yang udah tag-tag kita untuk ceritain hal pinternya? Apa tuh? Bacain, Coba Kak. bacain dong. Tuh kan. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Baru balik ke itu ya? Pinter. Ngerjain post test math peminatan tanpa belajar tapi dapat 80 ke atas. Wow, keren banget. Cerita Your Crush cukup pintar sih, tapi cukup licik juga ya yang tadi soal maps itu. Soalnya ternyata dia nggak baca, dia cuma dengerin Mbak Google ngarahin dia harus belok mana doang, ya nggak sih? Tapi menurutku keren sih. Tapi menurutku cukup keren sih. Kenapa coba? Menurut kamu keren kenapa? Ya
Susah nggak sih kalau cuman by suara tapi nggak lihat dan, mmm diri itu dan kayak kita sering ke underestimate tentang itu gitu. Kayak itu Oh, keren. kebetulan aku Pokoknya pernah ngelakuin hal yang sama, San, dan menurutku itu gampang banget. oh Kayak aku di kalau kasih motor terus nggak keren? Kalau gitu kasih ya? terus nggak keren, iya emang enggak. Oh gitu ya? Udah, Khusus aku doang yang nggak keren ya? heeh, nggak ada alasan. Tapi Next. honestly honestly nih, honestly kayak, buka Google Gimana? Maps, pasang headset di HP gitu ya, terus dengerin apa yang diucapin sama Mbak Google untuk belok kanan, belok kiri, atau kemanapun itu Mhm. gampang banget dan mudah banget, serius deh, sumpah. Segampang dan semudah itu sebenarnya. I don't think so, it's a brilliant things gitu loh, anjay. Udah ada Iya campuran pengen lah English-nya. ya. Nggak Mhm apa-apa mhm. dong. Tapi ini banyak banget cerita yang ngetek-ngetek kita. Kita bakal bacain nanti ya nggak sih? Terus kita break dulu sejenak dengerin talent kita yang udah ready. By the way kayaknya, langsung ditutup nggak sih? Tapi tentunya setelah, performance dari, talent kita ada El nih. Halo El, kita Halo. panggilin dulu ya. Halo El. Oh, belum ditutup, ngawur. Iya iya iya. Iya, kasih terus Setelah bercanda. betul betul. Halo. Gimana nih? Halo Halo. El. Hello. Finally you come here, bro. So what's up? Yes. What's What's up? good? What's good? I'm fine, thank you. Okay, Good, I'm so good. BTW, El lu bakal bawain lagu apa nih pada malam hari ini? Bawain lagunya One Only by Pamungkas. Iya iya iya. Aduh, dari tadi lagu cinta-cintaan mulu, tapi nggak apa-apa. Waduh. Iya iya. Mungkin itu bakal bikin, Sunny ya guys ya. Waduh. Kalau gitu, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan dan buat Froggy People, stay tune and Enjoy. enjoy. Okay. I hope you guys enjoy.
Thank you guys. Good night. Tuan Raja, makanannya sudah siap. Mari segera ke tempat makan. Nanti dulu, Selir. Saya mau nongkrong. Tuan Raja mau nongkrong di mana? Tuan Raja tidak boleh keluar dari kerajaan. Tenang aja, saya cuma nongkrong di Discord server Froggy Castle. Maaf lancang, Tuan. Saya kasih tahu, di Froggy Castle tuh ada relasi yang banyak banget, apalagi buat kamu yang suka otomotif mobil. Server Discord dengan banyak giveaway, bisa jadi tempat curhat juga dan berbagi pengalaman kehidupan di sana. Banyak game dan kuis berhadiah juga. Tapi yang paling penting, server ini anti baper-baper club. Wah, boleh dong saya join, Tuan. Boleh banget, karena join servernya gratis. Yuk langsung aja join Froggy Castle Discord server. Ya, welcome back to Chit Chat Froggy Castle dengan aku Sunnyside Up dan Aku sih terus di sini. So, aku bakal lanjut lagi nih ngomongin soal hal-hal yang udah kita sampaikan dari tadi ya, San ya. Kayak seru banget. betul. Kayak kita mulai dari apa itu pintar dan kreatif supaya kita semua tahu gitu kan. Aku dan kamu itu apa sehingga kita bisa jadi orang yang pintar dan orang yang kreatif gitu kan. Terus kita juga tadi udah ngomongin plus minus jadi orang yang cuman pintar doang atau orang yang cuman kreatif doang gitu. Ternyata kalau seandainya kita pintar doang, kita tuh jadi kurang dalam melakukan hal-hal yang out of the box gitu kan. Sementara kalaupun kita udah kreatif, biasanya kita juga udah sekaligus pinter gitu. Dan sebenarnya juga kalaupun kita kreatif, kita tuh belum tentu pintar juga karena kalau kita pintar dan kreatif, kita tuh bisa jadi orang yang jenius banget gitu. Contohnya ilmuwan ya nggak sih San? Bener. Dan orang kreatif apakah sudah tentu pintar atau belum ya? Dan jawabannya juga udah jelas banget tadi ya kita omongin. Ternyata orang kreatif tuh belum tentu pintar tapi sebagian besar orang kreatif itu pintar gitu ya. Karena kreativitas itu patokannya bukan pintar atau enggaknya. Kreativitas itu lebih ke arah apakah kita bisa memikirkan ide-ide baru yang out of the box atau enggak gitu kan. Sama yang terakhir kita juga udah ngomongin nih cerita-cerita dari Froggy People dan opini-opini dari Froggy People mengenai pintar dan kreatif. Iya nggak sih San? Seru banget tuh. Bener, seru banget. Di puncaknya kita sayang Chit Chat sesuai dengan event kita kali ini. Kita sharing tentang cerita kita masing-masing mengenai ya perspektif kita masing-masing. Kita pintar, kita kreatif, segala macam. Iya betul. Nah San, mungkin sebagai penutup lu mungkin bisa kasih tahu ke Froggy People semua satu kalimat yang menurut lu mewakili pintar dan kreatif gitu. Sebagai penutup ya nggak sih? Menurutku kita dikasih lahir di dan aku percaya kita lahir itu dengan kondisi sebaik-baiknya kita gitu. Jadi kita udah pasti pinter kok gitu. Jadi as long as kita tahu nanti kita purpose-nya mau ngapain dan kita mau apa saat kita hidup, kita pintar, kita kreatif dan kita pasti berkembang. Betul, setuju. Keren. Nah San, kalau dari aku nih ya, sedikit pesan aku tentang tema kita pintar atau kreatif ini. Apapun pilihan kalian, apapun yang kalian inginkan, usahakan lakuin itu dengan pintar dan kreatif. Dua-duanya lebih bagus,
salah satu kebalikan dari pintar dan kreatif gitu kan. Kayak enggak banget gitu, Bener, kayak, kurang gitu ya nggak sih? why not both ya? Iya. Iya, betul betul. So, So mungkin itu aja ya dari kita berdua ya San ya, serta, apa yang udah kita sampaikan semoga ngebantu teman-teman di sini untuk bisa, lebih terbuka lagi dalam pemikirannya tentang pintar dan kreatif, ya nggak sih? Lebih yes, banyak lagi lah wawasan-wawasan dan pengetahuan serta informasinya. So, sebelum kita pamit, banget. kita mau ucapin terima kasih banyak nih San, buat Mhm, partnership kita yang partnership udah kita yang hadir. udah hadir. Ada siapa aja tuh Ada San? banyak banget, ada Jar, Infinity, Max Playground, Railtonix, Mhm. Tadika Mesra, dan ada juga circle yang udah datang ada dari Panda Gang dan Good Person. Dan ada juga partnership dengan pasukan interaktif, ada Publix dan Max Playground. Dan partnership dengan pasukan terbanyak ada dari Infinity. Wih, congrats ya, buat Congrats teman-teman kepada ya. Mhm. pemenang nih bisa DM Iya, Kak Delicious. Sampai betul besok jam betul. 9 pagi harus sudah diklaim ya. Untuk ngeklaim, hadiah yang bisa kalian dapetin tentunya secret ya, rahasia. Aku Sama juga kita juga, mengucapin makasih banyak nih Kak buat eee Fragi People lain mhm mhm, yang udah dengerin dari awal sampai akhir, betul. dari circle maupun non-circle, thank you guys so much. Thank you so much. Sebelum kita pamit nih San, kita mau ingetin juga nih buat teman-teman semua yang pengen jadi sponsor untuk event Oh iya anniversary Free nih, Castle, kalian bisa DM ke @delicious aka Del untuk, mhm, tanyain kira-kira apa aja nih cara untuk kita jadi sponsor di acara event anniversary Free Castle. Serta widih, buat kalian yang pengen cek langsung apa aja, proposal, kalian bisa langsung ke teks channel proposal yang ada di atas. Menarik banget ya, sana ya. menarik banget. Mhm, Soalnya ini pasti event-nya menarik. bakal rame banget. Mhm So mhm. you guys don't miss it. Betul betul. Aku mau Nah kalau ngucapin gitu, juga nih mhm mhm. sebelum berakhir banget guys, please jaga kesehatan kalian karena itu penting. Jadi nggak usah kalian nungguin diingetin ayang kalian dulu buat jaga kesehatan. Kalian harus tetap sehat ya. Betul, setuju setuju. Nah kalau gitu gue sih terus pamit, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan Sunny side up juga pamit. Mohon maaf. so sampai jumpa di event Citet berikutnya. Bye-bye Bye semuanya. Thank you. bye. Dadah. Thank you thank you thank you thank you. Bye-bye.